Western Europe has large Islamist minorities. They're vocal. Many of them are politically motivated. They align with Hamas. They align with Iran. They pressure the governments of Western Europe. One is China, and the other is Qatar. And they are organizing an attack on Israel legitimacy in the social media of the Western world and the United States. Israel tampaknya mulai menyadari isolasi global yang mereka terima. Hal ini tampak dalam pidato Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang mengguncang negara itu pada Senin 15 September 2025. Netanyahu ingin Tel Aviv menjadi super Sparta alias negara mandiri di tahun-tahun mendatang. Namun alih-alih mengakui kesalahan, ia malah menuding Qatar, Cina, sampai kelompok Islam sebagai penyebab Israel dikucilkan di dunia. Di sisi lain, isolasi terhadap Israel memang semakin meningkat, tak cuma dalam politik, tapi juga ekonomi, pariwisata, sampai ke bidang olahraga dan musik. Simak informasi lengkapnya dalam video berikut. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku kesal saat negaranya menghadapi peningkatan isolasi ekonomi di panggung dunia. Dalam pernyataannya pada Senin 15 September 2025, Netanyahu menyatakan negaranya mau tak mau harus menjadi super Sparta yang lebih mandiri di tahun-tahun mendatang. Mengutip Times of Israel, Netanyahu menuding sejumlah faktor sebagai penyebab di balik isolasi yang mereka alami. Faktor pertama adalah perubahan demografi di Eropa, terutama Eropa Barat. Migrasi disebutnya telah meningkatkan jumlah umat muslim secara signifikan di benua biru. Ia menggambarkan umat muslim sebagai minoritas yang signifikan dan sangat vokal serta agresif. Mereka disebut Netanyahu tidak hanya lantang menyuarakan soal Gaza, tapi juga menentang Zionisme secara umum. Western Europe has large Islamist minorities. They're vocal. Many of them are politically motivated. They align with Hamas. They align with Iran. They pressure the governments of Western Europe, many of whom are kindly disposed to Israel, but they see that they're being overtaken, really, by campaigns of violent protest and constant intimidation. And so they fall into this siege, and we can break this siege. Ia mengakui situasi ini dapat memicu embargo senjata dan yang lebih buruk adalah sanksi ekonomi. Faktor kedua adalah Qatar dan Cina yang ia tuding memengaruhi media barat dengan agenda anti-Israel. We were able to break loose from that siege, and we will have to do several things to break loose from this siege that is organized by a few states. One is China, and the other is Qatar. And they are organizing an attack on Israel legitimacy in the social media of the Western world and the United States. We will have to counter it, and we will counter it with our own efforts. Israel disebutnya dapat melawan berbagai hasutan ini jika menginvestasikan dana besar dalam upaya konter narasi. Pemimpin Israel itu pun menegaskan pihaknya akan segera membangun kapasitas untuk produksi militer tanpa bergantung pada perdagangan luar negeri. Saham-saham di bursa Israel langsung anjlok setelah pidato super Sparta Netanyahu ini. Ditambah nilai tukar shekel turut merosot terhadap dolar. Komentar PM Israel tersebut juga mendapat reaksi keras dari partai oposisi. Pemimpin oposisi Yair Lapid mengatakan isolasi bukanlah takdir, tapi produk dari kebijakan keliru Netanyahu. Sementara Presiden Asosiasi Produsen Israel, Ron Tomer, juga memprotes pasar autarki alias tak bergantung ke negara lain yang digagas oleh Netanyahu. Baginya autarki akan menjadi bencana bagi perekonomian Israel dan berdampak ke kualitas hidup setiap warga negara. Namun apa saja memangnya isolasi yang kini sedang mereka hadapi
dan bagaimana dampaknya terhadap perekonomian Tel Aviv? Isolasi yang dihadapi Israel tak sebatas pada ranah diplomatik, tapi juga ekonomi, budaya, sains, akademis, olahraga, sampai pariwisata. Mari kita bahas satu persatu. Laporan media Ynet menyebut saat ini warga Israel menikmati pembebasan visa di banyak negara. Namun memburuknya hubungan dapat mendorong sejumlah negara untuk membatalkan perjanjian visa yang ada, dengan alasan perlunya memastikan bahwa pemohon tidak terlibat dalam genosida atau kejahatan kemanusiaan. Salah satu wilayah yang kemungkinan batasi akses adalah Amerika Selatan, tujuan populer bagi tentara Israel Defense Force atau IDF setelah pensiun. Di bidang akademis, dana penelitian yang dulu mengalir ke akademisi dan institusi Tel Aviv kini kian menyusut. Ilmuwan Israel telah melaporkan kesulitan yang semakin besar dalam mempertahankan kemitraan dengan universitas asing. Boikot diam-diam seperti email tidak dibalas atau undangan konferensi ditahan kini semakin umum dan mungkin akan semakin intensif. Dalam bidang budaya, isolasi jauh lebih masif. Terdapat petisi yang ditantangani oleh 4.000 pembuat film menyerukan penolakan kerjasama apapun dengan Israel. Band-band Israel juga tidak lagi diundang ke festival-festival internasional. Dalam ajang kontes musik Eurovision, partisipasi Israel sudah menjadi isu sentral. Negara-negara seperti Belanda dan Irlandia mengancam akan memboikot kompetisi jika Israel ikut serta. Kemudian di bidang olahraga sudah ada upaya untuk memblokir tim Israel dari kompetisi internasional, salah satunya dari Spanyol. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez menyerukan agar Israel dilarang mengikuti ajang olahraga internasional. Hal itu disampaikan Sanchez usai ajang balap sepeda La Vuelta a España 2025 berakhir ricuh setelah gerakan pro-Palestina memaksa etapa final di Madrid pada Minggu 14 September 2025 dibatalkan. Dalam pidatonya di Madrid pada Senin 15 September 2025, Sanchez menegaskan bahwa Israel sama seperti Rusia seharusnya diboikot dari ajang olahraga internasional karena agresi militernya di Gaza. Sektor pariwisata Israel juga telah runtuh total. Dulu Israel adalah destinasi menarik bagi wisatawan Eropa, namun perang yang terus berlanjut membuat negara ini menghilang dari peta pariwisata global. Ekspor Israel juga turut terdampak. Di Eropa produk-produk Israel mulai ditarik seperti mangga Israel. Beberapa negara mungkin juga akan berhenti mengekspor bahan baku ke Israel seperti yang telah dilakukan oleh Turki. Dari Sparta kuno yang hanya hidup dari pedang hingga Israel modern yang kini ditantang untuk hidup dalam isolasi. Netanyahu mungkin ingin bangsanya jadi mandiri, jadi super Sparta yang kebal tekanan. Tapi dunia bergerak berbeda. Boikot datang bukan hanya dari ruang diplomasi, tapi juga dari stadion olahraga, dari panggung musik, dari layar akademisi, sampai meja perundingan dagang. Israel boleh saja mengandalkan retorika musuh eksternal, tapi rakyatnya tahu isolasi bukan kutukan, melainkan buah dari kebijakan yang dipilih pemimpinnya sendiri. Ketika isolasi berubah jadi keseharian, maka pertanyaan terbesarnya bukan lagi siapa yang memusuhi Israel, melainkan sampai kapan rakyatnya sanggup menanggung harga dari kesombongan politik itu. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.